Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sofia Mahardika. Kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sering Bunda alami atau saya alami. Jadi ini bukan cerita saya saja, tapi mungkin pernah menjadi cerita Bunda. Emosi yang kadang meledak ke anak dan keluarga itu kadang bukan tanpa sebab gitu ya. Dan saya akan membahas poin ini di uh, obrolan saya di hari ini. Bunda, ini cerita yang pernah saya alami sendiri, bukan hanya ceritamu, tetapi ini ceritaku. Emosi yang kadang meledak ke anak-anak dan keluarga itu bukan muncul tiba-tiba, terkadang ia lahir dari luka yang tidak pernah didengar, yang terlalu lama ditahan, kadang yang terlihat hanya marah, namun suara meninggi, kesabaran habis oleh hal-hal kecil. Padahal yang sebenarnya terjadi di dalam diri Bunda adalah lelah yang tak pernah selesai. Bunda bukan sedang marah terkadang pada anak. Bunda sedang berteriak dari luka lama yang dulu tidak pernah didengarkan. Mungkin dulu Bunda harus kuat sendirian, tidak boleh menangis, diminta mengerti, tapi tidak pernah dimengerti. Luka itu tidak hilang, ia tersimpan di tubuh dan emosi. Lalu ketika anak rewel, pasangan diam, rumah berantakan, luka itu seperti ditekan lagi. Dan tubuh Bunda bereaksi lebih keras dari yang diinginkan. Setelah emosi reda, datang fase yang kadang menyakitkan, menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, menyesal, membenci diri sendiri. Bunda, ini penting banget buat didengar. Emosi berlebihan adalah sinyal luka, bukan bukti Bunda itu ibu yang buruk. Hanya menjadi pemicu, kadang bukan menjadi penyebab utama. Dan sayangnya luka itu tidak disembuhkan, akan terus mencari jalan keluarnya melalui suara, tangan, dan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah kita niatkan. Itulah kenapa penyembuhan luka itu bukan hal yang egois, tetapi justru cara paling nyata melindungi kita, anak dan keluarga kita. Yang pertama, minta bantuan profesional. Bukan berarti kita lemah loh Bun. Itu berarti kita tuh sedang berkata, luka itu berhenti di aku, anakku tidak perlu mewarisinya. Jadi harus kita minta bantuan ketika itu sering terjadi, untuk meregulasi emosi yang ada pada kita agar kita lebih tenang, agar kita lebih bijaksana. Saya pun melakukan itu pada diri saya sendiri. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri ya Bun ya. Saat emosi naik, jangan langsung bilang pada diri sendiri, aku ibu yang buruk. Ganti pelan-pelan Bunda, aku ibu yang sedang belajar. Yang ketiga, bicara ke diri sendiri. Saat kamu merasa gagal untuk sabar, bisikan, tidak apa-apa. Aku lelah, aku berharga. Kalau kamu bisa lembut ke banyak orang, belajarlah lembut pada dirimu sendiri. Yang keempat, minta maaf pada anak. Jika terlanjur marah, maaf ya naknya, ibu tadi sedang capek, ibu sedang marah. Yang kelima, rayakan satu perubahan kecil. Hari ini kamu tidak membentak, itu kemenangan.
Kamu memilih diam, itu penyembuhan. Kamu sadar dan menyesal saja, itu pertumbuhan. Kesembuhan tidak lahir dari sesuatu yang sempurna, tapi dari kesadaran yang terus diulang. Yang keenam, menangislah. Jika menangis membuatmu lebih tenang, menangislah. Menangislah pada Allah akan semua yang kita alami. Menangislah pada Allah akan semua masa lalumu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sudah terlalu lama menahan. Ada luka yang tak sempat diceritakan. Ada takut yang dulu harus ditelan sendirian. Menangislah. Bukan untuk mengulang sakitnya, melainkan untuk menyerahkannya kepada Zat yang tak pernah lelah mendengar. Allah tidak meminta ceritamu rapi. Datanglah dengan suara gemetar dan dengan air mata yang jatuh tanpa ada alasan yang jelas sekalipun. Dia paham bahasa luka yang tak terucap. Biarkan air mata itu membersihkan rasa bersalah yang bukan semata-mata milikmu, rasa marah yang dulu tak pernah keluar, dan rindu akan pelukan yang tak pernah datang. Menangislah kepada Allah, karena kepadanya ceritamu tidak pernah dihakimi. Percayalah, kamu tidak sendirian. Ada Allah yang maha menjaga langkahmu menuju hari esok yang lebih tenang. Setiap ujian yang kita terima adalah semua rahmat dari Allah. Karena dengannya jiwa kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan tangguh. Semangat Bunda Solihah semuanya, saya tahu ini tidak akan mudah. Tapi berjuanglah untuk anak, untuk keluargamu yang tercinta. Mereka pantas mendapatkan kehangatanmu. Mereka pantas mendapatkan kelembutanmu. Mereka pantas mendapatkan cintamu. Mereka pantas mendapatkan kebijaksanaan darimu. Mintalah kuat-kuat kepada Allah akan seorang hamba, cerita seorang hamba yang kecil ini. Sujudlah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya keimanan. Insya Allah, yakinlah Allah akan menuntun langkah kita untuk menjadi lebih baik. Gitu Bunda, curhatan saya yang saya tuangkan untuk Bunda semuanya. Mungkin ada ceritanya yang sama dengan saya, mungkin ada yang perjuangannya sama dengan saya. Semoga ini bermanfaat untuk Bunda semuanya. Di-share ke teman-teman yang lain jika dirasa teman-teman lain juga memiliki cerita yang sama. Semoga bermanfaat Bunda Solihah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.